semua bahasa itu nggak mau pakai bahasa yang langsung. Bahasa kencing atau berak itu dipakai bahasa kiasan, yaitu qada'il hajah, yaitu mendatangi atau melaksanakan hajat, melaksanakan kebutuhan gitu. Padahal qada'il hajah itu kan bukan cuma kencing dan berak, apapun itu kalau kita punya kebutuhan terus kita datang untuk memenuhi kebutuhan itu ya namanya qada'il hajah. Makanya kalau di doa-doa itu sering ya, Allahumma iqdi hajatina kan gitu. Bukan ya Allah berikan kami, maksudnya jadi lancarkan kencing kami atau berak kami, enggak kan ya. Jadi itu maksudnya adalah ya berikanlah hajat-hajat kebutuhan kita. Terus bahasa WC itu karena mungkin terlalu jelek, atau bahasa tempat berak gitu, WC itu kurang enak, akhirnya gunakan kholak, tempat menyendiri gitu. Tempat sendiri. Apa ayyatana ala yento sendalan sapa muridul kholak illa li'udhrin, kecuali karena uzur. Jadi sunnah bagi orang yang mau ke WC itu pakai sendal, kecuali kalau ada uzur. Uzurnya contohnya apa? Contohnya sakit kalau pakai sendal, kakinya luka gitu. Kenapa? Karena tempat najis ya. WC itu tempat najis, makanya sunnahnya itu kita pakai sendal. Wa ayyastura lan ento nutupi sapa muridul khala roksahu ing sirahe muridul khala, dan sunnah untuk menutup kepalanya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa WC itu tempatnya jin dan setan ya. Dan kalau kita nggak pakai peci atau penutup kepala, itu akan menjadikan jin itu bersemayam di tubuh kita, dan itu bisa menjadikan kita betah di WC. Nah, hati-hati orang-orang yang betah di WC. Jadi sunnahnya kalau di WC itu cepet-cepetan, selesai acara selesai langsung keluar ya. Jangan malah main game, jangan. Samping itu ada efek negatif dari ininya loh, dari sisi kesehatan juga ada. Kelamaan di WC itu bisa menyebabkan ambeien atau ambeien. Jadi bukan wasir, ambeien dan lain-lain. Ini memang jongkok itu bisa, jongkok atau duduk, tapi jangan kelamaan. Terutama kalau pas lagi buang air ke WC, berak, itu bahaya kalau kelamaan. Teman saya itu operasi itu gara-gara kata dokternya ini kayaknya kelamaan kalau di WC. Benar, memang teman saya itu suka lama kalau di WC, main game di WC. Jadi akhirnya harus operasi ambil. Nah, terus yang menyebabkan itu, jadi yang bisa bikin ini kena jin WC ya, bikin betah di WC. Normalnya orang itu nggak betah di WC, ya. Yang normal loh ya, orang itu nggak betah di WC. Di tempat kotor itu nggak betah. Kok ada orang betah? Ini berarti ada jinnya ini. Biasanya yang nggak pakai peci, dan ada jinnya katanya bersemayam duduk di kepala kita, akhirnya kita betah. Wa ayyunahya lan yanto nyingkiraken sapa muridul khala. Wa ayyunahya lan yanto nyingkiraken sapa muridul khala ma ing barang atau perkara fihi kang iku tetep ing dalem ma zikrullahi utawi zikir Allah wa rasulihi lan zikir Rasul Allah. Wa kullu ismin lan saben-saben aran mu'azzamin kang den agungaken. Dan hendaknya ini sunnah ya, nggak sampai wajib ini. Tapi kalau Quran ya boleh. Jadi hendaknya menyingkirkan atau tidak membawa ke WC tulisan-tulisan
yang isinya itu asma Allah atau asma Rasulullah atau asma mu'azzam. Jadi contoh saya punya cincin ada tulisannya Allah ya. Atau saya punya uang, uang real itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Uang real itu kan real Saudi maksudnya. Bendera Saudi itu kan ada tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Nah, itu uang itu jangan dibawa masuk ke WC. Makruh, bahkan bisa haram. Kalau Quran jelas haram. Membawa Quran ke WC itu haram. Terus isim mu'azzam atau nama orang yang sama dengan nama Nabi. Contoh namanya Muhammad, ya kan? Namanya Ismail. Atau namanya Toha. Toha itu kan katanya wakilah Toha itu nama Nabi Muhammad, ya kan? Namanya Yasin, Yasin juga nama Nabi Muhammad. Namanya Mustafa, Murtado dan lain-lain. Itu nama-nama Nabi Muhammad. Al-Amin, ya Amin atau nama siapa. Kalau sudah terlanjur bawa, sudah terlanjur nggak bisa keluar, contoh kita udah terlanjur dalam keadaan buang air, maka sunnahnya ditutupi. Artinya kalau kita bawa cincin, ambil cincinnya, masukin ke kantong, biar nggak terbaca, seakan-akan nggak terbaca gitu. Itu sunnahnya gitu. Kalau sudah terlanjur bawa. Fa'in dakhala, ini ada. Fa'in dakhala mangko lamun manjing sapa wong sapa muridul khala. Bil khatami kelawan cincin atau ali-ali. Bil khatami kelawan cincin dhamma mongko gegem. Dhamma mongko gegem sapa muridul khala. Kafahu ing telapak tangane muridul khala. Alaihi ing atase khotam. Ini permasalahannya ketika nggak ada apa, nggak punya kantong ya. Ketika nggak punya kantong itu digenggam supaya ketutup ya. Kalau ada kantong, kantongnya juga nggak apa-apa. Wa yuhayyi'u lan nyiapno. Wa yuhayyi'u lan nyiapno sapa muridul khala ahjarul istinja'i ing pira-pira watu istinja. Dan disunahkan untuk menyiapkan batu istinja. Artinya nggak usah. Jadi jangan sampai kita berak dulu baru kemudian nyari yang buat ceboknya, ya. Enggak, sebelum cebok kita nyiapkan yang buat cebok dulu. Sebelum istinja, sebelum berak itu kita nyiapkan. Ada teman saya itu modelnya gitu. Jadi dia itu orang alasan berarti orang hutan gitu, orang kampung desa banget. Dia kalau pengen berak itu di mana aja, kadang-kadang belakang sekolah gitu kan. Dan dia nyari buat ceboknya itu setelah berak, baru nyari dia. Ini sunnahnya nggak gitu ya, supaya siap gitu loh. Setelah berak bisa langsung disucikan. Karena juga tadammuh bin najasa itu juga kan hukumnya haram. Jadi kita becek-becekan dengan najis itu hukumnya haram. Jadi ada najis di tubuh kita nggak langsung ketika kita mampu untuk apa? Untuk bersuci dan kita nggak bersuci itu hukumnya haram. Paham nggak? Kayak nyentuh najis itu nggak boleh. Kecuali kalau ada hajat. Wa yaqulu lan ngucap sapa muridul khala inda dukhul ing dalem nalikane manjing bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Allahumma du Allah inni setuhune ingsun iku a'udzu nyuwun perlindungan. Iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan. Iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun bika kelawan panjenengan minal khubuthi saking setan lanang
wal khabaithi lan setan wadon. Wa indal khuruj lan dal nalikane metu ghufranaka mugi nyepura tuan mugi nyepura panjenengan. Ai ighfir, ai ighfirli itu sama aja ghufranaka itu. Ghufranaka mugi nyepura tuan ing kula. Alhamdulillahi. Ghufranaka ai ighfir. Nah. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi tetep kadue Allah allazi kang azhaba kang ngilangaken sapa Allah azhaba kang ngilangaken sapa Allah anni saking ingsun al adza ing piloro itu penyakit al adza ing penyakit wa afani lan marasaken sapa Allah ing ingsun wa afani lan marasaken sapa Allah ing ingsun. Jadi ketika masuk itu meminta perlindungan dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Ketika keluar itu alhamdulillah karena telah menjauhkan dia dari penyakit. Karena kencing atau berak itu kalau nggak dikeluarkan menjadi penyakit. Wa yuqaddimu lan dinginaken sapa wa yuqaddimu lan dinginaken sapa muridul khala dakhilan hale wong kang manjing ya sarahu ing sikil kirine atau sikil kiwone muridul khala wa kharijan lan hale wong kang metu yaminahu ing sikil tengene muridul khala. Kalau masuk dahulukan kaki kiri, keluar dahulukan kaki kanan. Dan setiap hal-hal yang baik itu dahulukan kaki kanan, setiap hal buruk dahulukan kaki kiri. Ke masjid kaki kanan dulu. Ke tempat ngaji kaki kanan dulu. Keluarnya nanti kaki kiri dulu. Kalau ke tempat buruk, ke WC atau ke pasar itu kaki kiri masuknya. Keluarnya kaki kanan. Wala yahtasulan ora dadi tertentu apa zikrud dukhuli apa zikir manjing. Artinya enggak harus yang tadi ya zikir bacaannya. Yang manapun boleh. Wa taqdimul yasari lan dinginaken wala yahtasulan ora dadi tertentu apa zikrud dukhuli apa nutur ya Allah apa nutur manjing wa taqdimil yasari wa taqdimil yasari wa ay wa dzikru taqdimil yasari wa taqdimil yasari lan dinginaken sikil kiwa wal yamini terus wal yamini gitu wal yamini lan sikil tengen wa tanhiyati dzikrillahi lan nyingkiraken zikir Allah taala wa tanhiyati dzikrillahi lan nyingkiraken zikir Allah taala wa rasulihi lan rasul Allah bil bunyani kelawan bangunan bal yusra'u balik dan syariataken apa ad-dukhul wa taqdimil yasar wal yamin wa tanhiyati dzikrillah atau al-madhkur minad dukhul wa taqdimil yasar bal yusra'u balik dan syariataken apa dukhul taqdimil yasar tanhiyati dzikrillah fis sahra'i ing dalem oroh-oroh atau ing dalem tanah
tanah terbuka. Aidon kelawan maneh. Jadi kayak tadi masuknya itu sunnah dikir, terus sunnah apa? Kaki kiri dulu sunnah menyingkirkan zikir Allah atau nama-nama ismu azam. Itu bukan cuma ketika masuk di WC yang berupa apa? Bangunan. Kalau kita mau beraknya di lapangan pun atau di hutan pun tetap kita juga disunahkan gitu. Jadi ketika masuk hutan kiri dulu. Nanti nggak boleh bawa apa tulisan-tulisan yang isinya itu nama Allah atau nama Rasulnya. Wala yarfa'ulan orang ngangkat sopo muridul khala. Wala yarfa'ulan orang ngangkat sopo muridul khala saubahu ing pakaiane muridul khala. Hatta yadnuwa sehingga parek sopo muridul khala. Minal ardi saking bumi. Hatta yadnuwa sehingga parek sapa muridul khala minal ardi saking bumi wa yurkhihi lan ngelembrehno wa yurkhihi lan ngelembrehno sapa muridul khala ing saubahu lan nglembrene sapa muridul khala ing saubahu qablan tisabihing dalam sadurunge ngadege muridul khala. Qablan tisabihing dalam sadurunge ngadege muridul khala. Jadi sunnahnya pakaian kita itu enggak diangkat sampai apa? Nyampe ke tanah. Kalau mau jongkok itu pakaiannya itu enggak langsung diangkat langsung ya. Tapi makin jongkok diangkat dikit-dikit. Jadi sekiranya aurat itu enggak kebuka. Jadi contoh gini ya. Kalau mau jongkok berarti pakaiannya itu diangkat sedikit-sedikit ini gitu. Paham enggak? Nanti kalau angkat kalau mau nanti kalau mau bangun itu nanti diturunkan sedikit-sedikit. Tapi jangan sampai nempel ke tanah karena tanahnya bisa jadi najis, gitu ya. Sunnahnya gitu. Soalnya kalau sudah susah sih ya. Kalau di kamar mandi kita itu basah. Kalau ini kan bisa dicontohkan ketika kering. Kamar mandinya kering. Nah kalau di luar itu kamar mandi itu kering di luar negeri. Atau kalau daerah Asia ya. Maksudnya kalau daerah Arab itu udah kering kamar mandi. Ketika kamar mandi basah itu orang yang pakai setengah ini kok kamar mandi kok basah gini ya wajar saya bilang kamar mandi wajar kamar mandi basah ya wajar tapi enggak mereka kamar mandi itu kering mereka pakai tisu itu biasa kan tisu supaya enggak kena air beberapa kamar mandi itu enggak ada airnya jadi cuma pakai tisu airnya itu cuma buat flush tahu flush ya yang WC duduk tuh dipencet nanti keluar air buat itu tuh buat nyingkirin kotorannya itu cuma itu jadi nggak ada semprotan itu banyak kalau di luar negeri itu kalau yang tempatnya kering gitu bisa dipraktekin wa yang tamidu lan tetanggenan sapa muridul khala wa yang tamidu lan tetanggenan sapa muridul khala fil julusi ing dalem lungguh fil julusi ing dalam lungguh ala yasarihi ing atase sikil kiwone muridul khala. Dan ketika duduk itu yang sebagai sandaran badan itu kaki kiri. Enggak. Jadi kaki kanan itu agak ngambang ibaratnya. Jadi badan itu bertumpu pada kaki kiri. Jongkok ya. Tapi bertumpu pada kaki kiri itu sunnahnya. Yang kaki kanan itu seakan-akan ya cuma nempel aja tapi nggak ditimpa oleh badan. Jadi badannya nimpanya ke kaki kiri. Itu ada faedahnya. Menjadikan kotoran itu gampang keluar dari kiri. Kalau kirinya ditimpa itu nanti lebih tuntas. Kadang-kadang kita kan kalau
keluar itu nggak tuntas-tuntas, nggak selesai-selesai. Nah itu ada masalah. Nah, dengan cara ini itu lebih menuntaskan, bisa bikin tuntas keluarnya, nggak ada sisa-sisa, lebih cepat jadinya. Wala yutilu, lan ora ndawakaken atau ora suwe nyuweaken atau ndawakaken sapa muridul khala. Dan sunahnya untuk tidak berlama-lama gitu loh. Tadi ya sudah saya jelaskan. Nah, karena tempat apa? Tempat jin dan tempat setan. Wala yatakallamu lan orang ngomong, orang ngomong ora guneman sapa muridul khala. Fa idzan qata'a, fa idzan qata'a mongko ing dalem nalikane rampung, ing dalem nalikane rampung apa al baulu uyuh, masaha mongko ngusap sapa muridul khala biasarihi kelawan tangan kirine muridul khala, min duburihi, saking arah dubure muridul khala, ila ra'si dzakarihi, tumeka maring pucuk dzakare, tumeka maring pucuk dzakare muridul khala. Wayan turu lan ngurut sapa muridul khala. Wayan turu lan ngurut sapa muridul khala birifkin kelawan pelan, lembut. Birifkin kelawan lembut atau pelan, salasan kelawan ping telu. Jadi kalau mau istinja ya, ini aturan yang pakai hajar ya, pakai batu atau pakai tisu. Itu caranya, ini ibarat ini ya, alat kemaluan ya. Ini hasyafahnya. Itu dari arah luar dulu, baru ke lubang. Jadi dari arah sini dulu, pakai tisu set, terakhir baru di lubangnya. Lubangnya itu di terakhir kan. Terus sunahnya diurut 3 kali. Set, pelan aja, nggak usah kencang-kencang. Takutnya masih ada sisa-sisa yang di situ. Kalau diurut akhirnya keluar semua. Ada 3 cara sih supaya istibro, istilahnya. Istibro itu supaya tuntas. Kencing itu supaya tuntas itu ada 3 cara. Yang pertama ngurut. Yang kedua adalah lari-lari kecil dalam kamar mandi. Lari itu kan akhirnya turun ya, air kencingnya itu yang sisa-sisa itu turun. Yang ketiga ada dehem, ngerti dehem ya? Dehem tapi ditekankan ke perut, bukan ke dada. Kadang-kadang kan dehem itu kan untuk melegakan dada ya, gitu kan? Ada dehem itu yang melegakan dada. Tapi kalau ini dehemnya itu ditekankan ke perut, ke perut supaya perutnya itu apa? Ada tekanan gitu. Jadi nanti sisa-sisa kencingnya itu keluar. Itu ya. Jadi untuk menuntaskan itu ada 3 cara. Yang pertama diurut, urut 3 kali, atau dengan cara lari-lari kecil. Maksudnya lari-lari kecil itu nggak perlu terlalu ngoyo, nggak perlu cepet-cepet. Yang penting kegoyang. Jadi kegoyang jadi pada turun, gedug-gedug kan, deg-deg gitu kan kakinya, jadi keluar. Atau yang ketiga adalah dehem, dehem tapi ditekankan ke arah perut, bukan ke arah dada. Itu cara menuntaskan kencing. Tapi di sini nggak disebutkan. Walaya bulu lan orang nguyuh sapa muridul khala.
Wala yabululan orang nguyuh sapa muridul khala qaiman hale wong kang ngadeg bila udhrin kelawan tanpa udzur. Dan sunnahnya kalau kencing jangan berdiri. Itu kalau yang di apa? Urinoir apa? Hah? Tempat umum itu yang ikut laki-laki. Tahu apa namanya? Hah? Ada urin-urinnya lah. Nah itu kan harus berdiri ya. Sunnahnya jongkok. Sunnah. Supaya apa? Supaya ketekan. Jadi kalau jongkok itu tempat wadah air kencingnya itu ketekan. Kalau ketekan jadinya apa? Tuntas. Kalau berdiri enggak. Makanya jarang enggak tuntas. Wala yastanji lan ora istinja sapa muridul khala. Wala yastanji lan ora istinja sapa muridul khala. Bilmai kelawan banyu fi maudhihi dalam panggonane muridul khala. In khafa lamun wedi sapa muridul khala tarassusan ing kecipratan. Jadi jangan istinja dengan air yang ada di tempat dia. Contoh, dia berak di WC, ya, di WC, di tambak atau di balong, tahu ya? Kolam lah, kolam air ini. Dia beraknya di situ, ceboknya jangan di situ, ya kan? Nanti kena yang ngambang-ngambangnya itu kan. Jadi minggir, cari tempat lain gitu. Sunnahnya gitu. Walaupun nggak najis kan, kalau airnya banyak kan nggak najis. Terus apa? Wala yantaqilu. Ada nggak? Wala yantaqilu fil marahid ya. Wala yantaqilu lan ora pindah sapa muridul khala. Fil marahidi ing dalem pira-pira jamban atau WC. Jadi dia tidak pindah-pindah dari satu WC ke WC lain. Apa gimana ya? Kurang paham saya. Mungkin gitu. Sunnahnya tidak pindah-pindah gitu ya. Di satu tempat aja. Kurang paham maksudnya. Wayam odu lan ngedoh sapa wong, sapa sama muridul khala. Wayam odu lan ngadoh menjauh sapa muridul khala fis sahra'i ing dalem oroh-oroh. Ing dalem tanah terbuka. Jadi sunnahnya kalau kencing atau beraknya itu bukan di jamban, bukan di WC, itu sunnahnya cari tempat yang jauh dari orang gitu. Kalau di sini ya jangan di belakang sini, masih ada baunya ya. Sampai ke sini. Jadi cari tempat yang kira-kira baunya itu nggak sampai ke pemukiman warga. Sunnahnya menjauh. Wa yastatiru lan tutupan atau gawe tutup sapa muridul khala. Dan sunnahnya bikin tutup, entah ditutup pakai sarung, dibikin kayak jamban, bikin kayak tembok. Pokoknya sekiranya itu enggak kelihatan gitu loh dari pinggir. Wala yabulunan orang nguyuh sapa muridul khala. Fi juhrin ing dalem leng.
Dan sunnah untuk tidak kencing di leng itu apa ya? Sarang hewan tuh kalau yang berada di tanah. Kadang-kadang tanah itu ada bolong yang isinya itu hewan itu namanya leng. Juhar. Paham? Apa namanya? Goa lah, ibaratnya goa kecil lah biasanya. Itu kadang-kadang kan isinya itu bukan kepiting apa? Yuyu ya. Yuyu, kadang isinya ular, kadang isinya apa? Tikus, ya kan? Jadi bolongan yang ada di tanah itu sarang hewan, juhar. Itu nggak boleh ya di situ. Kenapa? Karena pertama itu adalah menyakiti hewan. Padahal hewan itu nggak nyakitin kita gitu. Terus yang kedua itu adalah tempatnya jin. Nanti kalau kena jin gimana? Kesambet. Hah? Kesurupan. Wa maudhi'in lan panggonan solbin kang atos. Wa maudhi'in lan panggonan solbin kang atos. Dan juga sunnahnya tidak kencing di tempat yang keras. Takutnya apa? Nyiprat ya, nyiprat ke kita. Kalau di kita udah keras semua, ya kan? Kalau zaman dulu orang kalau mau kencing di tanah itu tanahnya itu digemburin dulu supaya kencingnya itu nggak muncrat kemana-mana. Kalau sekarang kan udah keramik, jelas muncrat kemana-mana ya. Tapi untungnya pakai air. Kalau ini masalahnya ketika nggak pakai air itu susah nanti mensucikan kaki yang kena cipratannya itu. Wa mahabbirihin lan gon niupe angin. Wa mahabbirihin lan gon niupe angin. Wa mauridin lan dalan banyu. Wa mahabbirihin lan gon niupe angin. Wa mauridin lan dalan banyu. Wa mutahaddatsin nasi lan tempat ngobrole pira-pira menungso. Wa mutahaddatsin nasi lan tempat ngobrol pira-pira menungso. Dan makruh juga buang air baik kencing atau berak di tempat ininya lewatnya angin. Jadi kayak contoh di gang gitu kan, gang, terus di depan gang itu berak. Akhirnya biasanya kan kalau gang itu kan buat lewatnya angin juga, lorong ya. Atau jendela, depan jendela, contoh di sini ada jendela satu, berak di sini. Sedangkan dari sini itu biasanya anginnya itu dari jendela, ya kan? Akhirnya angin yang ke sini itu ada aromanya kan gitu. Nah, itu makruh. Atau di jalan air. Jalan air itu contohnya apa? Kali, ya kan? Itu kan air. Itu bahkan kalau guru saya mengatakan haram itu. Ngotorin hal kayak gitu haram. Kenapa? Karena contoh kita buang air comberan kita ke kali itu bisa haram. Kali itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Maka kita haram untuk mengotorinya dengan membuang selokan kita ke situ. Artinya buang air kita buang ke situ, air sabun kita buang ke situ, air limbah, makanan yang basi atau sayur yang basi kita buang ke situ. Kali ya. Atau juga ke mutahaddatsinas, tempat ngobrol. Contoh tempat ronda atau kantor polisi atau pos polisi, pos apa lagi? Pokoknya tempat-tempat ngobrolnya orang-orang itu gak boleh ya.
Wat tariqi lan dalan, juga di jalan. Kenapa? Karena bisa membahayakan orang nanti kepleset. Haram. Wa tahta syajaratin lan ing dalem ngisore wit musmiratin kang berbuah. Dan juga di bawah pohon yang berbuah. Artinya pohon tersebut bisa berbuah ya. Meskipun waktu itu nggak berbuah. Karena kan bisa jadi nanti sebentar lagi berbuah. Wa inda qabrin lan ing dalem ing dalem kubur. Dan juga bahkan haram ini. Berak di atas kuburan. Karena apa? Karena menghina mayit. Wa fi ma'in raqidin, wa fi ma'in lan ing dalam banyu raqidin kang meneng. Atau di air yang diem, contoh kayak di tambak atau di balong ya. Ini juga makruh. Wa qalilin lan banyu setitik jarin kang mili. Atau berak atau kencingnya itu di air yang mengalir tapi sedikit mengalirnya, nggak kayak kali yang gede, nggak, kali kecil, selokan kecil itu. Menurut Imam Nawawi bahkan haram ya, haram, karena menjadikan air tersebut najis. Wala mustaqbilal syamsi lan hale ora madhep srengenge wal qamari lan bulan wa baitul maqdis lan baitul maqdis wala mustadbiraha lan ora wong kang mungkuri asyamsu wal qamaru wa baitul maqdis wala mustadbiroha lan ora wong kang mungkuri asyamsu wal qamaru wa baitul maqdis. Sebenarnya ada lagi makruh juga ngadep ke kiblat ya. Ada nggak sih nanti? Oh ada nanti. Bukan makruh ya, haram. Nah ini nggak boleh menurut beliau ngadep matahari atau ngadep bulan. Tapi banyak yang menentang ya masalah ini. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya. Jadi contoh matahari pagi-pagi ya, matahari kan masih di timur gitu. Kita kencing tapi bukan di WC ya, di luar. Kayak di tanah lapang, ngadepnya ke matahari itu nggak boleh kata beliau. Tapi kebanyakan ulama mengatakan masih boleh kalau madepnya cuma matahari. Tapi kalau madep ke kiblat nggak boleh. Madep ke kiblat atau membelakangi kiblat itu nggak boleh. Nah kalau di kita itu kan kiblat dan matahari itu searah. Kalau kita madep matahari bisa jadi kita membelakangi kiblat. Ini haram, nggak boleh. Kalau di sini haram. Dia mengatakan makruh. Ini nggak boleh. Jadi kalau di tempat-tempat yang lain yang kadang-kadang kiblatnya itu ke arah, contoh ke arah selatan gitu. Itu kan berarti kalau madep matahari nggak madep kiblat, beda. Arah matahari dan kiblat. Kalau di kita kan sama. Intinya kalau madep matahari dan membelakangi matahari itu kebanyakan ulama mengatakan nggak apa-apa, nggak sampai ke taraf makruh atau haram. Tapi ini beliau memilih untuk mengatakan nggak boleh atau makruh. Wa yahrumu lan haram apa al baulu nguyuh alamat umin ing atase makanan. Alamat umin ing atase makanan wa azmin lan balung. Haram mengencingi makanan. Ya. Atau mengencingi tulang. Karena tulang itu termasuk makanan juga ya, makanannya jin.
Wa mu'azzamin lan barang kang den agungaken. Wa mu'azzamin lan barang kang den agungaken. Kayak contoh Al-Qur'an itu sudah haram, bahkan bisa murtad ya. Kalau ada orang berani ngencingin Al-Qur'an itu bisa murtad. Ngencingin asma Allah itu bisa murtad. Ya. Karena itu berarti sudah menghina Allah atau menghina Al-Qur'an, itu bisa murtad. Bukan cuma haram ini nanti jatuhnya. Wa qabrin lan kuburan. Haram juga kencing mengencingi kuburan. Wa fi masjidin lan ing dalem masjid, walau fi inain lan senajan ing dalem wadah. Haram kencing saat di dalam masjid, walaupun kencingnya itu diwadahin. Contoh kencingnya itu ke baskom atau ke wadah aqua di dalam masjid tapi ya. Ini haram tetap, walaupun apa najisnya itu nggak keluar, nggak kena masjid. Tapi kencing di dalam masjid. Makanya hati-hati kalau bikin masjid itu toiletnya jangan sampai masuk tanah wakaf. Jadi ketika ada orang bilang saya wakafkan tanah ini menjadi masjid, contoh ini satu ruangan ini, maka ya nggak boleh bikin bikin WC di dalam masjid, itu nggak boleh. Kalau mau bikin WC ya di luar. Nanti kalau bikin WC dalam, kencing dalamnya itu haram. Ini perlu hati-hati kalau ada orang mau bikin WC buat masjid ya. Nah, itu WC-nya itu jangan di tanah wakaf masjid. Wa yahrumulan haram apa istiqbalul qiblati madhep kiblat wastidbaruha lan mungkuri kiblat. Bibaulin kelawan nguyuh au ghaitin atau berak ngising. Jadi haram madhep kiblat atau membelakangi kiblat ketika kencing atau berak. Fis sahra'i ing dalem tanah lapang bila hailin kelawan tanpa aling-aling. Kalau di tanah lapang ya. Wa yubahani landen menangaken apa istiqbalan istidbar. Wa yubahani landen menangaken apa istiqbalan istidbar fil bunyani ing dalam bangunan. Idza qaruba ing dalam nalikane parek sapa muridul khala. Idza qaruba ing dalam nalikane parek sapa muridul khala minas satiri saking aling-aling nahwa salasati adzru'in kelawan sepadane telu pira-pira dhira. Kalau ngadep kiblat atau membelakangi kiblat itu kan haram. Kalau di luar bangunan, luar toilet. Kalau di toilet boleh. Dengan syarat penutup toiletnya itu jauhnya nggak lebih dari 3 dhira dari orang yang qadha'il hajat tersebut. Artinya tempatnya itu nggak gede. Jadi orangnya di sini nanti penutupnya itu nggak lebih dari 1,5 meter ke sana 1,5 meter, ke sana 1,5 meter, ke sana 1,5 meter, ke sana 1,5 meter. Syaratnya itu loh ya. Kalau terlalu gede ya nggak boleh. WC-nya gede, ke sana 2 meter, 2 meter, itu nggak boleh. Ya, ada yang mengatakan pokoknya asal muadlil liqada'il hajah nggak apa-apa. Terus apa? Wa yakfi terus apa? Murtafi'un terus
Bentar. Wa yakfi murtafi'un terus sulusai ya. Pakai ya, sulusai. Nah, ini saya bingung di sini. Di sini sulusa dzira'in. Makanya gimana ini tarkib? Wa yakfilan cukup apa murtafi'u sulusai dzira'in. Apa murtafi'u sulusai dzira'in dhuwur 2/3 dzira'. Apa murtafi'u dzira'in dhuwur 2/3 dzira'. Apa murtafi'u sulusai dzira'in dhuwur 2/3 dzira'. Min jidarin bayane saking tembok wa wahdatin lan tanah yang ke bawah itu apa? Ya kayak jurang tapi jurang kecil itu. Ya jurang lah, jurang kecil. Tanah rendah, tanah yang ke bawah itu. Jadi kan biasanya kalau tanah itu nggak rata ya, ada yang ke bawah. Ini kalau ada tanah yang ke bawah gitu, terus ada orang buang hajat di dalamnya, ini yang ke atasnya itu loh. Gambarnya gini. Ini kan gini ya. Ini namanya wahdah, tanah yang di sini. Kalau kita buang hajat orang di sini ya, buang hajat di sini, ini bisa dianggap sebagai satir, ini bisa dianggap penutup. Jadi kalau berada di tempat yang kayak bukan di WC, itu kan kalau mau madhab kiblat itu harus ada penutupnya, ya. Nah penutupnya itu bisa dari wahdah, dari tanah jurang ini ya. Bisa juga bikin dari sarung atau dari apa. Apa wahdah berarti? Tanah jurang gitu. Apa tanah apa sih? Legok apa. Wa wahdatin lan jurang kecil ya. Wadabatin lan hewan tumpakan. Wadzailihi lan pakaian. Zail itu pakaian bawah ya atau sarung lah. Kalau tidak bisa mbak dai sarung. Wadzailihi lan sarunge muridul khala al-markhiyyi kang den lembrehaken. Al-markhiyyi kang den lembrehaken qubalatal qiblati ing dalam arah kiblat. Fal i'tibaru mangko utawi kang den wilang-wilang. Fal i'tibaru mangko utawi kang den wilang-wilang fis sahra'i ing dalam tanah lapang, tanah luas, tanah terbuka. Wal bunyani lan bangunan iku bisutroti kelawan tutup. Fa haitsu qaruba mongko ing dalam sekirane parek sapa muridul khala minha saking sutra. Fa haitsu qaruba mongko ing dalam nalikane dalam sekirane parek sapa muridul khala minha saking sutra ala salasati azru'in ing atase 3 pira-pira dhira.
Wahia utawi sutra iku sulusa dhira'in iku 2/3 dhira'. Jaza mongko wenang apa qadaul hajah fiha ing dalam sutra. Fiha ing dalam sutra. Atau fiha ing dalam sahra wal bunyan, terserah bisa juga. Yang ada sutranya. Wa illa lan lamun ora qaruba minha ala salasati azru'in wa hiya sulusa dira'in fala mongko ora jaza. Fala mongko ora jaza. Illa fil marahidi kecuali ing dalam pira-pira WC. Illa fil marahidi kecuali ing dalam pira-pira WC. Faya juzu mongko wenang apa qadaul hajah ma'al karahati ing dalam sertane makruh. Wa in ba'uda lan senajan adoh apa jidaruha temboke marahid au qasura atau pendek apa jidar. Nah, ini khulasahnya atau ringkesan dari masalah ini. Kalau ada orang berak atau kencing di tempat apa terbuka, sohro, atau di bangunan, tapi bukan WC ya, bangunan tapi bukan WC. Jadi bangunan itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk WC. Katakanlah ada rumah yang belum jadi, rumah saya mau berak di situ boleh ya, rumah saya kan belum jadi. Nah itu syaratnya adalah ini orangnya gini orang. Nah ini jarak kalau mau ngadep kiblat, atau membelakangi kiblat, itu jarak antara dia harus bikin sutra penutup, dan jarak penutupnya ini maksimal ada maksimal jarak 1,5 meter. Jadi kesininya ini 1,5 meter maksimal. Tinggi sutra itu minimal 2/3 dhira' itu berarti 48 dibagi 3 berapa? Berapa? 32 ya? Kalau 2/3 berarti 32 ya? 16 sama 16 32 ya? Berarti minimal kira-kira 32 cm. Jadi ini tingginya minimal 32 cm. Jarak antara orang dan penutup kelihatan. Jarak orang dan penutup itu maksimal ya. Jadi kalau lebih dekat nggak apa-apa. Maksimal 1,5 meter kira-kira. Minimal ya boleh dekat ya. Bikin penutup dekat nggak apa-apa. Terus tingginya minimal 32 cm. Ya enggak? Maka boleh ngadep ke kiblat kalau ada sutranya. Jadi contoh saya berak di sini, matahari di sana. Bukan matahari, kiblat di sana. Kita nggak bahas matahari karena tadi katakan bahwa kaulnya dhaif. Jadi kan di sana ya, kiblat di sana. Berarti saya membelakangi kiblat. Nggak apa-apa, asalkan ada sutra. Nah ini contoh sutra, ada jidar ya. Sutra, tapi sutranya itu antara saya dan sutra itu nggak boleh lebih dari 1,5 meter. Enggak apa-apa.
ini entah pakai sarung saya copot bikin sutra, bikin penutup. Itu nggak apa-apa. Kecuali atau kalau dia lebih dari 1,5 meter, ya, itu nggak boleh ngadep ke kiblat. Contoh saya di sini 2 meter kan, nah, ini nggak boleh saya ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, nggak boleh. Atau dekat tapi tipis, contoh penutupnya itu cuma setinggi ini, bukan kita kan, setinggi ini kan paling 15-20 cm, nah nggak sampai 32 cm, maka haram hukumnya, nggak boleh. Paham? Kecuali kalau di WC. Kalau di WC boleh. Tadi kan saya bilang perasaan kalau WC itu boleh, ya bener deh. Kalau WC boleh, WC sebesar apapun boleh. Artinya WC itu maksudnya tempat yang disediakan untuk qada'il hajat, itu boleh. Meskipun mau ngadep matahari, mau ngadep kiblat, membelakangi kiblat, nggak apa-apa. Misalnya kalau mau nulis. Jadi ini bukan WC ya. Kalau WC nggak gini. Kalau WC boleh. Cuma kalau ternyata lebih dari 1,5 meter jauhnya, atau WC-nya itu temboknya cuma 20 cm, itu hanya makruh, nggak sampai haram. Itu hanya makruh. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa al istinja'u istinja. Min kulli ainin saking saben-saben kahanan. Min kulli ainin saking saben-saben kahanan mulawwisatin kang ngotori. Kharijatin kang metu minas sabilaini saking dalan loro. Larihin, ora wajib istinja kelawan metu angin.
wadudatin lan uler, wahasatin, wahasatin lan kerikil. Kerikil itu batu kecil ya. Wahasatin lan kerikil, wa ba'ratin lan tai garing, ba'rah. Wa ba'ratin lan tai garing bila rutubatin kelawan tanpa teles. Jadi setiap kali keluar hal dari kedua jalan kita, dari kubul atau dubur, itu wajib istinja. Kalau keluarnya itu ainin mulawisatin, jadi suatu yang bisa mengotori. Contoh kencing, kencing itu bisa ngotori atau tai. Kalau nggak bisa ngotori maka nggak wajib istinja. Contoh apa? Kentut, kentut itu nggak ngotori kan? Iya kan? Nggak kotor. Karena kentut itu nggak kotor, paling ada baunya, tapi nggak kotor kan? Atau ular tapi kering, ini nggak ngotorin. Atau kerikil kering, batu kering, atau tai tapi sudah kering. Tai kering itu ya kayak tai yang dijemur itu loh. Tai yang sudah lama itu. Biasanya kalau ada ya orang di lapangan gitu, berak terus lama kena matahari akhirnya kan kering. Kalau kering sama sekali nggak bisa ngotori maka nggak wajib istinja. Bahkan kalau kentut istinja itu hukumnya makruh malah ya. Paham ya? Kentut itu nggak perlu istinja, nggak perlu cebok kan. Watakfilan cukup opal ahjaru pira-pira watu, walau finadirin lan senajan ing dalem perkara kang jarang, kadamin kaya geti. Jadi istinja itu cukup dengan batu, walaupun yang keluar itu barang yang jarang. Contoh keluar seandainya, auzubillah ya, keluar kencing keluarnya darah. Boleh nggak istinja pakai batu? Boleh. Tapi dengan syarat-syaratnya ya. Ada syaratnya itu nanti najisnya nggak kemana-mana, terus najisnya belum kering, dan lain-lain. Wataki buha utawi ngiring-ngiringi ahjar. Wataki buha utawi ngiring-ngiringi ahjar bilma'i kelawan banyu iku afdalu luwih utama. Setelah menggunakan batu kemudian pakai air itu yang paling utama. Terus wayughni. Wayughni lan nyukupi. Wayughni lan nyukupi anil hajari saking watu. Apa kullu jamidin saben-saben perkara kang atos tahirin kang suci. Qaliin kang bedol, bedol atau bisa membersihkan, bisa mengangkat. Qali' itu artinya bisa mengangkat. Qali'in kang bedol atau kang bisa ngangkat. Lin najasati maring najis. Dan bisa menggantikan posisinya batu untuk istinja. Itu apa saja yang penting jamid. Jamid itu artinya keras, artinya bukan benda cair. Ya. Jamid itu artinya bukan benda cair. Kemudian tohir, suci. Kemudian qali', bisa membersihkan, bisa menghilangkan najis. Contoh paling gampang sekarang tisu. Ya. Tisu toilet itu bisa menggantikan batu, bahkan lebih baik daripada batu ya. Lebih bersih tisu toilet itu. Jadi dia itu keras, artinya bukan benda cair. Kemudian apa? Suci, kemudian qali', bisa membersihkan najis. Batu itu bisa membersihkan najis, masih ada sisa-sisanya. Kalau tisu nggak akan ada sisa, malah lebih bagus. Ghairu muhtaramin kang ora den mulyakaken, wa mat'umin lan ora panganan. Kajildil muzakka, kaya
eh kulite hewan kang den sembelih qoblat dibagi ing dalam sadurunge den samak. Dan juga syaratnya tidak yang muhtaram. Muhtaram itu kayak makanan atau Quran, bisa bisa murtad bahkan kalau pakai Quran untuk istinja. Falau istamala mangkalamun gunakaken sapa muridul khala. Ma'ian ing benda cair ghairal ma'i sakliyane banyu. Au najisan utawa barang utawa banyu najis. Au terus apa? Toroat ya. Nah, Allah, sini enggak ada. Au torot ini tulisannya. Au toroat atau anyar teko. Au toroat atau anyar teko apa najasatun najis ajnabiyatun kang lain. Awin takola atau pindah. Apa ma najis. Awin takola atau pindah apa ma najis kharaja kang metu apa ma. Kharaja kang metu sapa? Kang kharaja kang metu apa ma minhu saking wong atau saking muridul khala. Mim maudhihi saking panggonane ma. Mim maudhihi saking panggonane ma. Au jaffa atau garing apa ma. Au jaffa atau garing apa ma, awin tasyara atau nyebar apa ma. Awin tasyara atau nyebar apa ma hala khurujihi ing dalem nalikane metune ma. Wajawaza lan nglewati apa ma. Wajawaza lan nglewati apa ma al aliyata ing bokong. Aliyata ing bokong awil hasyafata atau ing hasyafah. Ta'ayyana mangka wajib, ta'ayyana mongko wajib. Ta'ayyana mongko wajib apa alma'u banyu. Jadi kalau dia ceboknya itu pakai benda cair tapi bukan air. Contoh pakai sirup, kopi, teh dan lain-lain ya. Atau dia ceboknya pakai air najis. Itu maka wajib pakai air ya. Artinya kalau udah terlanjur dibasuh pakai air najis maka wajib ceboknya pakai air suci. Nggak boleh pakai batu lagi, paham ya? Atau kena najis lain, contoh berak, nyemplung, tainya nyemplung, terus air dari bawah itu ke atas, terus air dari bawah kan najis, terus kena lubang najisnya itu berarti kan dia selain pantatnya najis oleh tai yang keluar, pantatnya juga najis oleh air percikan ya. Maka wajib pakai air, nggak boleh pakai batu. Atau najisnya itu pindah, ya. Jadi kencing tapi jatuhnya ke kaki seandainya, pindah ke kaki kan berarti. Jadi selain dari zakarnya, itu kakinya juga najis. Itu nggak bisa diistinjai pakai batu. Kalau kaki harus pakai air. Atau jaffa atau sudah kering, habis kencing sejam baru mau cebok, pakai batu nggak bisa, karena sudah kering ya, harus pakai air. Awin tasyara halaf atau nyebar, kencing nyebar kemana-mana, nyiprat, jadi nggak tahu gimana kok tiba-tiba nyebar gitu. Maka wajib pakai air, nggak bisa pakai batu atau tisu. Fa illam yujawizuma mengkolamun orang lewati apa ma ing aliyah wal hasyafah. Fa illam yujawizuma mengkolamun orang lewati apa ma ing ilyah wal hasyafah, ilyah atau aliyah ya, sama aja. Kafa mongko cukup apa al hajaru watu. Nyebar itu syaratnya keluar dari hasyafah nyebarnya. Kalau masih di sekitaran hasyafah, di sekitaran tempat lubangnya itu nggak apa-apa, masih bisa pakai tisu atau pakai batu. Watajibulan wajib apa izalatul aini,
apa ngilangaken ayin, wastifa'u salasi masahatin, lan memenuhi atau nuhoni telu pira-pira usapan. Imma bisalasati ahjarin ana kalane kelawan telu pira-pira watu, au bihajarin utawa watu siji, au bihajarin utawa watu siji lahu kang iku tetep kedue hajar, lahu kang iku tetep kedue hajar salah satu ahrufin utawi telu pira-pira pucuk, telu pira-pira pinggir sisi, utawi telu pira-pira sisi. Wa in angqa lan senajan bersihaken apa hajar, wa in angqa lan senajan bersihaken apa hajar, biduniha kelawan sak ngisore salas masahatin, biduniha kelawan sak ngisore salas masahatin. Fa illam tangqa atau fa illam tungqi, fa illam tungqi mengkalaman orang bersihaken, fa illam tungqi mengkalaman orang bersihaken apa as-salasu telu usapan, fa illam tungqi mengkalaman orang bersihaken apa as-salasu telu usapan, wajaba mengko wajib apa al-inqa'u apa bersihaken, wajaba mengko wajib apa al-inqa'u bersihaken. Jadi gini, wajib menghilangkan ain najasah. Jadi basah-basahnya, ibarat kencing itu basah-basahnya harus hilang semua, ya, harus sampai kering. Nah terus kapan keringnya itu? Minimal dengan tiga batu, 3 kali usapan. 3 kali usapan itu bisa jadi pakai batu 3 atau batu 1 tapi ujungnya ada 3, ya. Jadi minimal kalau seandainya sekali sudah bisa bersih, sudah bisa kering, tetap wajib 3 kali. Tapi kalau 3 kali masih basah, maka wajib nambahi sampai kering, sampai hilang airnya, paham ya? Ini paling enak memang pakai air loh, paling enak pakai air. Jadi minimal 3 kali usapan, 3 kali batu. Kalau sekali sudah bersih, maka 2 kali tetap wajib. 2 kali sudah bersih, maka tetap wajib nambahi 1. Atau 3 kali bersih, udah cukup. Tapi kalau 3 kali belum bersih, maka wajib nambahi sampai bersih, meskipun sampai 7 batu dan seterusnya. Wa nudiba lan den sunahkan apa itarun apa gawe ganjil. Nah, sunahnya ganjil. Kalau seandainya bersihnya ke 4 usapan, maka disunahkan nambahin 1 lagi supaya jadi 5, supaya jadi ganjil. Wa indabulan den sunahkan apa ayyab da'a yen to ngawiti sapa wong bil awali kelawan kang pertama mim muqaddamis safhati saking ngarepe safha itu lempengan, wis maknai lempengan ae wis, atau sisi ngono ae. Mim muqaddamis safhati saking ngarepe sisi al-yumna kang tengen. Wa yumirrahu lan mlakuaken, wa yumirrahu lan mlakuaken sapa wong ing hajar ila maudhi ibtidaihi maring panggonan kawitane wong. Summa yakisu nuli balik ngewalik balik sapa wong bisani kelawan ambalan kang kaping loro. Summa bisalisi nuli kelawan kang kaping telu. Alas safhataini ing atase sisi loro. Wal masrobati lan bol terang. Ngerti bol? Saya juga nggak tahu mas Roba itu bol. Dimaknai bol, saya nggak tahu yang bol itu yang gimana.
Wa yajibul wajib apa wad'uhu nyelehakane wong atau hajar, nyelehaken hajar boleh, nyelehakane wong boleh. Awalan ing dalam kawitane bimaudhi'in ing dalam panggonan tahirin kang suci. Summa yumirrahu nuli mlakuaken sapa wong ing hajar. Jadi caranya ini ibarat golongan ya, golongan dubur. Itu yang pertama apa? Jadi dari depan hak bagian kanan ini ya. Arahnya itu nanti batu terus dari arah sini set ke sini. Paham ya? Yang pertama. Ya, itu. Yang kedua nanti beda balik arah dari arah sini ke sini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga nanti dua-duanya. Nah, yang ketiga kan udah bersih ya biasanya harusnya. Itu ke ini afdolnya. Tapi kalau nggak pakai cara ini nggak apa-apa, yang penting bersih ya. Caranya berarti gimana sih? Dari arah kanan, saya nggak pernah sih. Kalau pakai batu, kalau pakai apa? Tisu kan langsung seret gitu, enak, cepet. Ya. Terus wajib dimulai dari tempat yang suci dulu, dari bagian luar dulu, set, baru masuk ke bagian dalam. Wa yukrahu lan den makruhaken opal istinja biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Falyakhudh mengko becik ngalap sapa wong al hajaro ing watu biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Wa dzakara lan ngalap ing zakar bisimalihi kelawan tangan kirine wong. Wa yuharrikuha lan gerakaken sapa wong ing shimal. Jadi caranya bukan, jadi kan pegang batu ya, seandainya pegang batu gini set, atau ini batu ya, ini zakat. Sunnahnya itu kan atau makruh istinja pakai tangan kanan. Kalau tangan kanan berarti gini, gerak tangan kanan. Bisa jadi caranya gini, ini dipegang, terus yang istinja pakai tangan kiri, atau caranya batunya atau tisunya dipegang tangan kanan, tapi zakarnya yang digerakkan. Paham nggak? Jadi zakarnya digerakkan, maka berarti kalau gini istinjanya pakai tangan kiri, yang gerak tangan kiri. Paham nggak? Jadi keluar dari makruh. Kalau yang digerakkan tangan kanan, maka berarti ini istinja pakai tangan kanan, dan ini makruh. Paham ya? Wal afdalu utawi kang luwih utama iku takdimul istinja'i diinginaken istinja alal wudu'i ngatasé wudu. Ini menurut qaul Imam Nawawi, qaul ashah di mana wudu itu enggak disyaratkan harus istinja dulu. Jadi kalau kita habis kencing belum cebok, wudu itu sah. Menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i enggak sah. Kalau kita mau wudu itu kita harus suci dulu. Harus cebok dulu. Paham? Itu menurut Imam Rafi'i. Tapi yang ashah itu qaulnya Imam Nawawi di mana enggak harus suci dulu. Tapi sunnahnya sebelum wudu itu cebok dulu. Karena nanti kalau cebok takutnya nanti megang lagi dan akhirnya batal. Terus sunnahnya juga kan wudu itu dalam keadaan sudah suci gitu badannya. Fa in akharahu mongko lamun ngakhiraken sapa wong ing istinja. Fa in akharahu mongko lamun ngakhiraken sapa wong ing istinja anhu saking wudu, sahha mongko sah apa wudu. Fa in akharahu mongko ngakhiraken sapa wong ing istinja anhu saking wudu, sahha mongko sah apa wudu. Kalau seandainya istinja wudu dulu baru istinja, sah tetap wudunya. Au anit tayammumi atau saking tayammum, fala mongko ora sah apa tayammum. Fala mongko ora sah apa tayammum. Kalau dari tayammum, karena syaratnya tayammum itu harus suci dulu dari najis. Wallahu a'lam
Soalnya saya ada jam di Lengkong jadi buru-buru banget.